Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mohon maaf ya Pak, ini mengganggu waktunya sedikit. Semoga hari ini tidak terlalu mengganggu ya Pak ya waktunya. Enggak. Biasa. Oke. Jadi begini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan diskusikan terkait Bapak sebagai menjabat sebagai kepala sekolah. Tentunya ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa saya ambil lah gitu. Jadi ada yang ingin saya diskusikan. Gimana Pak, bersedia? Siap, bersedia. Jadi yang pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau ada yang rujukan moral gitu, gimana Pak? Memang kasus-kasus dilema etika itu memang serba salah itu awal kita ambil keputusan itu. Ya. Karena di satu sisi kita mendidik anak-anak itu, di satu sisi memang itu saudara, kadang-kadang juga kita kasihan lihat orang tuanya, gitu. Makanya, tapi bagi saya dalam hal mendidik anak-anak ini, mau nggak mau saya harus ambil keputusan. Ini ada contoh ini Bu Mawar. Ada saudara, saudara dari istri saya itu anaknya sekolah di sini. Ternyata anaknya ini memang banyak bermasalah, ya, dari kelas 10, dari kealpaannya, dari telatnya juga. Terus naik bersyarat juga di kelas 11, begitu juga terulang juga. Ya mau tidak mau, enak tidak enak, saya harus ngambil keputusan kepada siswa tersebut. Ya, anak saudara dari istri saya itu mau sama keputusannya itu dengan tidak naik kelas. Gitu. Artinya biar anak itu atau siswa itu paham, paham atas perbuatannya, karena sudah melanggar aturan-aturan, ya kita harus memberikan sanksi yang berat, ya sebenarnya artinya biar dia perubahan sih, biar berubah, gitu, biar berubah menjadi hal yang baik gitu. Iya. Untuk selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak gitu, terutama ketika Bapak dihadapkan dengan kasus-kasus di antara dua kepentingan Pak gitu. Jadi antara sama-sama kepentingan itu benar, ada juga sama-sama bahwa ada nilai-nilai kebajikan lah gitu. Jadi bagaimana Bapak membuat keputusan gitu, karena di antara dua kepentingan yang sebenarnya benar dan sama-sama ada nilai kebajikan, tapi Bapak harus menentukan gitu. Yang jelas saya data, data itu dari guru BK, data itu yang saya gunakan untuk ambil keputusan. Itu yang pertama, data itu, karena data itu selain kita mendengarkan dari wali kelas, tapi data juga harus kita perlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bicarakan dengan waka, bagaimana putusannya ini. Gitu. Kalau memang putusannya memang harus diambil secara tegas, ya kita berikan ketegasan kepada siswa itu. Nah, setelah waka, kadang-kadang saya minta pandangan dari wali kelasnya, ya, karena sebagai ibu kelasnya itu bagaimana keputusannya itu. Jadi enggak serta merta saya sendiri, tapi saya ajak wakil kepala sekolah sama wali kelasnya juga. Jadi ada komunikasi lah ya Pak, dengan pihak-pihak yang lain untuk berkolaborasi untuk menentukan keputusan gitu. Dan data itu sudah final, artinya orang tuanya sudah dibicarakan yang pertama, bicarakan yang kedua, yang ketiga,
Nah biasanya yang keempat baru baru ke saya yang ambil putusannya itu. Iya, Pak. Ya karena saya tekankan juga kepada wali kelas, guru BK, dia selalu berkomunikasi terus dengan Iya. orang tuanya. Yang selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah dalam membuat keputusan dalam kasus itu bagaimana Pak? Langkah-langkahnya saya pasti setelah musyawarah dengan waka wali kelas, langkah awal saya panggil orang tuanya. Ya, orang tuanya saya berikan data-data semua. Nah, setelah itu saya berikan solusi. Ya, solusinya apa? Solusinya gitu. Artinya sampai solusinya tidak naik kelas gitu. Atau kalau memang orang tuanya punya keinginan untuk sekolah tempat lain, ya kami persilakan. Gitu. Kami persilakan yang benar-benar bisa mendidik anaknya. Yang jelas kami panggil orang tuanya. Dan juga kadang-kadang saya minta juga saran dengan sejawat saya, sesama kepala sekolah. Sesama kepala sekolah. Dan saya tambahkan lagi dengan atasan saya, gitu, dengan Kasabdin ataupun dengan Ukabid, bila perlu dengan kepala dinas. Oh iya. Jadi memang ada langkah-langkah dan prosedur ya Pak ya. Jadi dari komunikasi dengan wali, kemudian ada juga kolaborasi dengan rekan sejawat, dan atasan gitu ya Pak ya. Karena keputusan itu tidak serta-merta saya sendiri. Iya, Pak. Ya, karena mau nggak mau saya harus banyak memberikan saran, memberikan bantuan saran keputusan saya benar atau tidaknya kan gitu. Saya tidak artinya keputusan saya harus tidak. Tapi kalau saran teman-teman pemainnya ada saran yang lain, saya ikutin juga. Selanjutnya Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, apa saja yang menurut Bapak itu dalam Bapak mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tuh menurut Bapak, nah ini efektif gitu Pak, yang selama ini Bapak jalani? Ternyata cara ini efektif gitu? Ada. Rupanya ada tahun kemarin siswa itu memang kita tidak naikkan kelas mawar gitu. Karena dia dari kealpaannya memang sudah hampir mencapai 40, jarang mengerjakan tugas, ya. Terus juga kadang-kadang telat. Rupanya kita berikan sanksi tidak naik kelas. Nah, ternyata anak itu kembali ke kelas 10 ada perubahan. Ya, ada perubahan yang signifikan ya. Malah tepat waktu, sholatnya tepat waktu, tugas-tugas dikerjakan, alpanya juga tidak ada sekarang. Ya artinya ada perubahan kepada siswa tersebut. Oke Pak, berarti dan anak itu sekarang masih kelas 10, masih kelas 10. Dan ternyata anak itu ada perubahan yang luar biasa Pak ya. Ada perubahan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, apalagi kasus yang kayak dilema etika gitu kan? Apakah Bapak juga menyelesaikan itu langsung di tempat atau memiliki jadwal gitu kan, atau ada bentuk atau prosedur atau ada rapat gitu Pak yang untuk dijalankan dalam menangani sebuah kasus gitu? Tergantung kondisi sikonnya itu gitu. Tapi biasanya saya menjadwalkan kira-kira hari apa, tanggal berapa untuk menyelesaikan masalah gitu. Karena sebelum ngambil putusan saya harus kumpul dulu dengan waka, dengan wali kelas, dengan guru BK, dan juga dengan saya minta nunggu saran-saran dari teman-teman sejawat saya, dengan Kak Capin dan Kabit, perlu dengan kepala dinas. Makanya saya
nggak langsung hari itu ambil keputusan enggak. Iya. Ya, tapi saya buatkan jadwal atau 4 hari apa 5 hari baru saya ngambil keputusannya itu. Oke, siap Pak. Yang selanjutnya lagi, ada nggak Pak seseorang atau ada faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak gitu kan dalam mengambil keputusan gitu dalam menangani kasus-kasus di Lima Etika gitu Pak? Mungkin ada orang yang memang sering Bapak ajak ngobrol atau Ada. faktor lain? Ya, saya biasanya ngobrol dengan komite. Ya, komite ini kan wakil dari wali murid. Ya. Nah, paling tidak dia bisa menampung dari aspirasi dari wali muridnya. Itu salah satu dari komite. Biasanya saya minta sarannya. Yang kedua dari teman saya sejawat saya, sama-sama sebagai pimpinan kepala sekolah gitu. Bagaimana putusan ini baik, pas atau tidaknya, saya biasanya minta pendapat ke mereka. Nah, dengan waka juga gitu saya ambil putusan itu. Karena setiap pimpinan itu kalau dia ngambil putusannya pasti ada efeknya Bu Mawar gitu ya. Pasti ada efeknya. Pasti ada apa ya? Pro kontranya pasti ada. Ya, pro kontranya pasti ada gitu. Ya wajar lah itu ya. Apalagi kalau orang yang memang tidak setuju dengan putusan saya, itu pasti ada kontranya. Ya, gitu. Tapi kita kan dalam hal mendidik itu kan punya batasan-batasan tersendiri. Gitu. Contoh lain misalkan kalau anak itu nggak mau sholat, ya anak nggak mau sholat, sedangkan dia sudah balik, ya bolehlah kita memberikan sanksi punishment yang agak keras sedikit, ya boleh kita pukul, tapi kita pukul dengan yang tepat, ya jangan menyakiti. Kalau kita pukul kakinya, ya atau kita pukul tangannya, ya tujuannya kita mendidik. Nah begitu juga seperti siswa itu, ya kita berikan sanksi yang berat, tidak naik kelas, nah biar dia bisa berubah perilakunya. Gitu. Harapan saya supaya anak-anak ini kan ya punya mental baik, punya mental baja, punya jiwa yang kuat, yang tangguh, ya karena karakter itulah yang bisa membawa mereka ya di masyarakat nanti. Itu Pak. Dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan gitu kan, ada nggak Pak pembelajaran yang Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Ada sih pelajaran. Ya pelajaran artinya sebagai pimpinan itu rupanya harus banyak bijaknya. Ya, harus bijak, harus lebih banyak dewasa lagi. Ya, gitu. Artinya tidak bisa untuk kepentingan pribadi, kepentingan hanya kepala sekolah tidak, tapi kita memikirkan kepentingan masa depan siswa itu juga harus pikirkan gitu. Yang pelajaran juga bagi saya secara pribadi ke keluarga sih, ya ke keluarga, artinya ya jangan sampai anak saya sendiri bisa seperti perilaku anak-anak yang diberi sanksi tadi. Gitu. Itu Bu. Karena memang kita juga selain guru, kita juga ini orang tua ya Bu. Nah benar Bu Mawar itu. Ya kita ya tidak menutup kemungkinan sih Bu Mawar. Kita udah ngajarin anak, mohon maaf ya siswa orang lain, tahu-tahu anak kita lupa kita didik juga gitu lah. Betul, Pak. Tapi enggak lah, tapi keyakinan kita kalau kita mendidik anak orang yang baik, yang bagus, mudah-mudahan anak kandung kita akan didik bagus juga. Yakin aja apa yang kita tanam maka akan menerima buahnya. Memang jadi guru, jadi pimpinan itu, jadi kepala sekolah itu memang banyak korbannya. Ya, korban perasaan, korban pikiran, korban tenaga, jiwa semuanya gitu. Ya, karena kita memikirkan masa depan anak-anak kita ini ya, yang menggantikan kita nanti kan. Ya itu.
Ya, terima kasih banyak Bapak. Tadi pengalaman-pengalaman Bapak dalam menjadi kepala sekolah, dalam mengambil keputusan, itu luar biasa sekali Pak. Jadi bisa apa ya, jadi pembelajaran lah buat saya ke depannya. Nanti insya Allah sebagai guru penggerak itu kan bisa mengambil keputusan yang lebih bijak lagi lah gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya apa ya, terpaku sama sebelah pihak kayak gitu ya Pak ya. Jadi memang perlu ada, tadi Bapak sampaikan, berkolaborasi dari rekan sejawat, kemudian wakat, kemudian wali murid tentunya, dan pimpinan yang ada di atas ya Pak ya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas penyampaiannya. Mungkin itu aja Pak, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sebelumnya maaf ya Pak ya mengganggu waktunya ini sebentar, karena ada hal yang ingin saya diskusikan, terus ingin saya tanyakan dari pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia Pak? Silahkan Ibu. Iya. Jadi saya kan tahu Bapak kan kepala sekolah di SD negeri ya Bapak ya. Iya. Jadi ada pengalaman dari Bapak sebagai kepala sekolah. Yang pertama ingin saya tanyakan, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau mungkin rujukan moral? Gimana Pak? Ya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kasus di sekolah kita tentang etika moral itu ada contoh kasus Ibu di sekolah kita, yaitu anak melaporkan kepada wali kelasnya bahwa anak tersebut kehilangan barang di sekolah. Dari situ maka wali kelas langsung mengidentifikasi apakah barang tersebut hilang di sekolah ataupun hilang di rumah. Kebetulan wali kelas tersebut melaporkan ke saya bagaimana cara mengantisipasi agar anak tersebut tidak diduga mengambil barang yang hilang tersebut. Oh iya, betul sekali ya Pak ya. Nah, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama kepentingan tersebut itu, kasus tersebut benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Pak? Kalau permasalahan tersebut dalam kasus anak itu kehilangan barangnya itu, keputusan yang saya ambil tidak serta-merta langsung menuduh kepada si A tersebut Bu. Karena pada dasarnya itu kan ada posisi si A itu diduga. Oleh sebab itu wali kelas diminta untuk memberikan ataupun memanggil beberapa anak, di mana anak tersebut memang melihat anak tersebut diduga mengambil barang di kelasnya tersebut. Oke, ya Pak. Nah, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedurku, karena ini posisinya ada di lingkup sekolah, jadinya wali kelas saya panggil. Dari wali kelas tersebut saya panggil, kronologinya semacam apa, baru memang kalau memang benar-benar terbukti itu anak tersebut mengambil barang temannya, maka kalau di wali kelas di SD itu kan ada yang namanya kepanitiaan bullying Bu. Itu kita panggil, kita tengahi solusinya semacam apa, dan jika mana tidak mengaku, maka orang tua dari salah satu wali orang tua tersebut kita panggil di sekolah, tapi tidak serta-merta orang tua dari wali murid, orang tua murid langsung dipanggil Ibu. Jadinya ada beberapa tahapan. Kalau memang orang tua
dari wali murid itu tidak mengakui juga, barulah terakhirnya komite sekolah itu. Oh iya betul. Jadi dari wali kelas, kemudian dari kepanitiaan bullying, kemudian ke wali murid dan ada pihak komite ya Bapak ya? Ya, itu terakhir. Iya. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi seperti kasus dilema etika? Kalau yang saya hadapi permasalahannya karena kompleks Bu, karena di sekolah itu ada unsur elemen, unsur yang lain yang menunjang. Yang pertama ada komite, itu wajib Ibu, karena Iya. komite salah satu warga sekolah di mana itu sangat berkontribusi. Yang kedua orang tua wali, Iya. terus yang ketiga juga wali kelasnya tersebut, itu Ibu. Iya. Nah yang selanjutnya selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu tantangan apa Pak yang Bapak hadapi gitu? Tantangannya biasanya itu dari beberapa faktor Ibu. Yang pertama itu masalah pengalaman saya, itu banyak hal yang tidak menjadi kondusif. Contohnya orang tua wali itu kurang respon terhadap anaknya. Jadinya kalau anaknya sudah ada di sekolah itu orang tua wali itu sudah percaya, padahal Iya. kalau di sekolah itu tidak semacam itu. Iya Jadinya betul Pak. sekolah itu ada beberapa mitra orang tua wali, itu sangat berperan terhadap dinamika sekolah itu. Iya betul Pak. Nah yang selanjutnya Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah Bapak membuat jadwal atau Bapak memiliki jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu kan? Atau mungkin dalam menyelesaikan tempat gitu kan, memiliki jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau jadwal fluktuatif ya Bu ya, Iya. jadinya tidak harus terpaku terhadap permasalahan. Iya. Yang utama jika permasalahan itu bisa diselesaikan oleh wali kelas, itu sudah sampai ke wali kelas. Iya. Tapi jika permasalahan wali kelas itu tidak bisa, barulah ke panitia bullying tersebut. Kalau sudah tidak bisa lagi, baru pengambilan keputusan kepala sekolah. Nanti kan masih ada pro kontranya lagi, barulah ke komite dan warga masyarakat. Itu yang terakhir. Iya. Nah, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak Pak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pasti yang membantu kita yaitu tokoh masyarakat Ibu, tokoh Iya. masyarakat di sekitarnya, karena etika, akhlak, dan moral itu tidak harus ada di sekolah. Iya. Karena tokoh masyarakat, contoh tokoh-tokoh agama di lingkungan sekolah itu juga sangat domain Iya. untuk berperan serta dalam masalah etika di sekolah itu. Iya. Oke, iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua tadi yang Bapak sampaikan, ya pengalaman-pengalaman Bapak gitu kan selama Bapak menjadi kepala sekolah, pembelajaran apa Pak yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang sangat penting yaitu bahwa etika dalam pembelajaran itu sangat-sangat penting. Yang karena itu salah satu membentuk karakter siswa, untuk menjadikan akhlak yang baik. Gitu, Bu. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bapak atas pengalaman-pengalamannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tuh bisa bermanfaat buat saya ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Sama-sama Pak, ya. Ibu, terima kasih waktunya. Iya, mungkin cukup itu aja ya Pak. Iya, sama-sama Ya, Ibu. selamat sore Pak. Selamat sore.